minimal ada satu Dangerous Grass. Karena kalau nggak ada Dangerous Grass kayak agak sedikit Kurang sayang ya? kan. Kurang aja gitu. Kurang aja. Oke, tapi kita bakal langsung mengintip dengan adanya draft ban and pick. Falcon mereka akan ada di blue side dengan langsung menutup ke arah Fanny. Oh. Tapi Prof, lebih enak mana Prof? Kalau emang metode pick off lah, contoh kayak Hellcat tadi, enakan Broken Wall apa Danger Grass? Danger Grass sih. Danger Grass ya? Danger Rumputnya Grass lebih sih. banyak Iya, opsi rumputnya ya. lebih banyak. Rumputnya lebih banyak, tapi Kalau plus main trapping only kan? Iya, tapi plus minusnya adalah kalau yang kayak tadi kalau gue ngelihatnya dari Broken Wall itu kan enaknya jalur pelarian ya kan? Iya. Jalur pelarian dan jalur dia untuk masuk ke dalam base. Nah, tempat sekarang aku tanya. Danger Gimana? Grass itu kan bersembunyi. Iya, Broken Wall pelarian. iya. Lebih sakit backstreet apa jadi pelarian? Lebih sakit jadi Udah mah pelarian. Backstreet, kita anggap ini series Nah, atau pelarian? Nah, ayo bener. Lebih sakit pelarian kan berarti? Ya udah. Makanya. Berarti Dangerous Grass yang lebih sakit harusnya. Iya, di Jangan pelari. ngomongin sakit-sakit deh. Kenapa? Oh ya. Hah? Aul baru juga. Oh. Ya, itu mah berbiasa ya di ibu kota dan juga untuk anak muda. Sering terjadi. Iya sering terjadi Betul. dan Ya, seperti biasa. Maksudnya pick Yves dan Yuzong emang sering terjadi. Ini Yuzong Benar. Yucong. di wildcard ini jarang keluar loh. Di sini kok bebas banget ya Karena kayaknya. pick band doang kan jadinya. Iya. Di band sekalinya Iya. muncul di pick jadinya. Tapi Karena nggak emang- di first pick banget loh. Biasanya Yuzong lepas di Ya langsung ya. Tapi kayaknya Yves masuk akal sih untuk menjadi Ya. optionnya. Mungkin nanti dia pengen menyatukan combo dari Wow. Yves dan juga Grok. Jadi makanya nanti akan lebih leluasa untuk menciptakan combo AOE-nya. Area of Effect. Coba langsung. Chou ya. Oh, Tapi dari ini ya dari Falcon juga emang kayak mengamati bagaimana pergerakan Ken sebelum-sebelumnya sampai masuk ke regional Iya. China juga ya. Fanny, Ini juga Iya, Fanny. wah waktu di MPL ID juga MPL kan ID juga. Fanny-nya Buset favorit deh. banget. Iya, Ya. makanya kan. Tapi ada combo yang membawa Super Ken ini dari MDL ke MPL juga bahkan sampai membawa BTR waktu itu ke playoff. Apa itu? Joy Angela. Iya, Joy Angela. Terus Alice Jungle pada saat Iya, itu. iya. Itu kan bisa dibilang combo yang sangat dinamis sekali. Tapi sekarang Fredrin Matilda, oh ternyata kita nggak ngomongin soal Grok. Tapi ternyata Yves-nya ini adalah sebuah kalkulasi yang emang nantinya akan dibuat atau diciptakan untuk menambahkan efek chaotic ketika tim fight besar terjadi karena ada Matilda. Matilda jadi nggak bakal bisa ngebuat teman-teman dari Tianfeng Yokoi escape karena Matildanya di tim Falcon. Betul, dan juga ini main tarik ulurnya Udah pasti enak. udah pasti enak banget nih Kating buat tim Falcon. Inilah uniknya dari Best of One teman-teman. Draft pick itu lebih bisa di craftingin, kayak kita mau main nyamannya kayak gimana? Main yang lebih agresif untuk di objektifnya, main yang secure buat bisa menangin tim fight 5-nya, atau ya kayak gini main healer. Jadi untuk tim fight jangka panjang, untuk kite, mereka punya jawabannya sebenarnya. Ya. Tapi kalau ngelihat Isun Sin kayak gini ya, gue tuh kangen sama satu player, Siapa? Tas. Oh, Tas. Tahu kan Tahu Isun banget. Sinnya, Isun Sinnya Tas Di itu. Sun Jin yang pada saat itu sampai bahkan gak dilepas-lepas. 0-0-0, iya kan? Waktu itu 0-0-0 dia menang KDA-nya. Karena gara main makro dia. Iya. Sebenarnya kalau Isun Sin gue lebih ke Jelly Boy. Gue Tas gue. Celi Boy. Prof KB siapa? Kalau Yisun Jin ya? Iya. Sebenarnya kalau Yisun Jin kayaknya Celi Boy sih. Iya. Jelly Boy. Kalau Yisun Jin sih. Saya Tas dulu, saya Iya. rindu ya dulu. Kalau Tas iya sih, masuk akal juga sih Sama sebenarnya. ya. Kalau kalian mungkin punya Kalian Yisun Jin- jagoan kalian siapa kalau pakai pribadi Isun itu Kalau Sin? ingat Isun Sin ingat siapa gitu. Iya, kan. kalau ingat Yisun Jin ingat siapa gitu kan. Betul. Kalau aku sih Celi Boy sih. Sama. Karena kan waktu itu Son Lambada kan dipenuhi sama video dia. Nah sekarang kan udah nggak lambada dia. Iya. Mundurnya 2 kali. Mundurnya 2 kali. Iya jadi lam da Iya. baru gitu. Itu adalah Yisun Jin Jepang yang dimainkan oleh Ten. Iya. Karena Depopolek kan juga mungkin beberapa juga udah mulai merasakan double pasif ya sekarang bermainnya. Jadi Iya. itu dia perbedaannya teman-teman ya. Oke, Uranus ban. Dan setelah adanya Cloud, gold lane lagi kah yang akan ditarget? Kari contohnya yang bisa ngebocorin juga untuk Granger, Fredrin, Oh kalau Kari sih aku merasa jadi Kepegang jaraknya iya jaraknya kepentok sama Revolve Manipulation gak sih? Iritel. Iritel enggak juga sih. Kalau main fighter juga kayaknya Lung bukan option yang bagus ya. Karena aku merasa dari kemarin tuh Lung bukan tipikal pemain yang benar-benar bisa enjoy atau nyaman dengan menggunakan fighter gold lane. Kalau Iya. Kulung kan 1-1, Iya. Kalau Lung ini tuh Moskov sebenarnya. Moskov ya. Iya, Moskov dia identik dengan Moskov. Bahkan dari Regen China-nya juga dia benar-benar sering banget memunculkan Moskovnya. Oke. Tapi Valentina ternyata ya. Wah. Mid lane-nya yang ditutup juga. Ini mau ada rencana bawa apa nih? Kira-kira ya. Iya, kira-kira mau bawa apa nih EXP lanernya? Lukas kah EXP? Lukas atau Grok mungkin Tiba-tiba, yang tiba-tiba ya kan? nanti bakal bisa di-copy sama Valentina itu sendiri, makanya di-ban. Ya atau emang mengantisipasi aja biar gak ada remote manipulation balasan kali ya.
Boleh sih kalau misalkan itu adalah optionnya atau alasannya. Tapi ternyata dijawab dulu dengan Varsha. Lung akan mengambil last pick-nya. Ya, ini masih ada lapu-lapu sebenarnya ya. Kalau emang mau diambil buat bisa langsung targeting ke arah backline. Biar bisa main agresif lagi. Atau mungkin main fighter yang bisa pegangin depan. Contohnya mungkin yang kelihatan ada Yuchong, ada Chow juga punya dash. Mungkin bisa ambil Puvius. Puvius Matilda kan sering banget kita lihat kombonya kan dia terbang. Yang satu terbang, yang satunya tiba-tiba bawa monolith. Dar, kemarin baru saja saya merasakan Matilda Terizla, Pak. Matilda Terizla itu lebih kejam tuh. Saya main Godland ditabrak. Iya, pasti bisa langsung ditarget ke belakang, tiba-tiba penalty zone. Wah itu sih kejam sih. Oke, tapi ya banyak banget opsi yang bisa dimainin sama tim Falcons ya. Ini Godland-nya juga belum kelihatan. Kalau emang mau beradu poke, ini masih ada Granger juga available, tapi itu dia Moskov. Moskov diambil duluan lapu-lapu. Iya, Dan udah kelihatan juga ya. lapu-lapu itu dia. Tapi ini Moskov kayaknya sekaligus deny. Iya. Karena kita tahu kan Lung ini kan power banget dengan Moskovnya dan sekalipun nanti dibawakan yang bakal bonyok adalah Matilda dan juga Fredrin-nya. Tapi ternyata Ruby Goldlane. Balik ke beberapa pet sebelumnya. Oke. Tapi aku merasa kayak ini akankah menjadi sebuah jawaban karena Lung itu tantangannya malah ada di Fighter Goldlane dan sekarang dia bermain Fighter Goldlane di Best of One series. Dan bermain di depan Eve yang emang sangat suka hero-hero milit. Itu dia. Kalau dari awal, draft mana yang lebih disukai? Aku by draft Falcon sih. Falcon? By draft By ya. draft aku Falcon. Oke, sama seperti aku juga dan kita akan menyaksikan ini dia match keempat. Tianfeng Youkwai versus tim Falcon. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah di pool 01? Ya, apakah prediksi akan patah karena tadi kita udah sepakat juga by draft. Ya. Falcon unggul, tapi yang akan jadi pertanyaan, apakah eksekusinya sesuai Betul. dengan apa yang mereka inginkan? Apakah sesuai rencana? Apakah sesuai dengan strategi yang mereka bangun? Apakah sesuai dengan pattern permainan yang akan mereka jalankan nantinya? Jadi langsung saja match keempat di hari ini. Swiss Stage, mana suaranya? Makin rame loh, boleh lah. Iya, karena udah semakin, mungkin udah waktunya orang-orang beraktivitas ya. Iya, hari ini malam minggu ya, malam minggu. Lah iya bener. Cie. Ini malam minggu emang? Iya, hari ini Sabtu. Iya. Kira malam Tuh aku. Semuanya suka nyanyi ya sekarang ya. Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini ya, tapi melihat lagi bagaimana agresivitas yang memang harusnya bisa dibawakan juga dengan Chow ya. Bisa nguasain, Rivernya bisa ngasih pressure dengan presensinya juga. Aku merasa ya tipikal hero yang kayak Chow kayak gini kan emang cocok banget untuk bisa mengimbangi bagaimana agresivitas juga yang ingin dikuasai sama Matildanya. Karena Matilda kan jatuhnya akan bermain di area river nih. Tapi Super Ken Ini cukup cuek Super Ken tadi ya. Jauh juga ya. Cuek banget, terlalu jauh sepertinya sampai terakhir dan first blood menjadi milik dari tim Falcon. Bahkan tuh sekarang dari Z-nya harus mundur bersama dengan Yon. Terlalu dalam sih, apalagi kan ini ada Matilda juga kan. Iya. Bisa ganggu, udah gitu Boyetnya juga punya efek sisi. Dan akhirnya ini menjadi sebuah hal yang mematahkan pattern dari Super Ken. Ini Yisun Shin yang metodenya hyper carry. Early game-nya udah mulai ya pincang dikit lah. Ya ini masalahnya ya, kalau kita ngomongin soal Lee Shun Shin sebagai satu-satunya sumber damage utama. Apalagi dari tim Falcon-nya punya Eve. Yang nanti udah pasti bakal ngerecokin banget nih untuk Vel atau bahkan Lung ketika tim fight besar. Jadi ya Tianfeng Youkwai harus berharap Super Ken bisa recovery dulu. Mendapatkan level yang lebih cepat dibandingkan dengan Boyet nanti dan Flicker. Aya naon eta? Curhat bang, sok atuh. Kalau gue, yang terjadi sama gue, conversation apa? Gue bisa sulap. Oh. Kalau gue. Kayak gue ngereng. Iya makanya. Oke, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Tianfeng Youkwai. Ya agak sedikit ruas ya. Kaget. Kaget ini kita mah. Serius ini Enggak, beneran masalah kaget kamera kita. lagi di situ. Tapi sekarang pertama Vel sendirian. Vel sanggupkah ada Petrify? Tidak bisa menahan bagaimana serangan sudah dibangun oleh tim Falcon. Ya walaupun turtle-nya didapetin sama di FYG ya. Cuman trade yang coba untuk dilakukan sama tim Falcons masih terbilang so-so lah. Diambil sama Eve. Ya ini, Ini handcamnya Super Ken. Lihat smooth kan pakai Realme. Smooth dong. Berpasti apalagi Super Ken sekarang sudah mulai mengimbangi dan bahkan mengungguli levelnya karena mendapatkan turtle barusan. Sementara Boyet, aku malah penasaran sama Boyet sih, dia nggak datang loh turtle 1. Dia punya Matilda padahal. Dan kalau kita ngomongin tank jungle, biasanya tank jungle ini malah tujuannya untuk menangin objektif lawan Yisun Shin. Sekarang malah Yisun Shin yang menang objektif. Ini mah kita tinggal jauh. Cukup Bagus cepat sepertinya. Boleh ya, boleh. Berhasil dia Bagus mengamankan. Timingnya pas ya. Iya.
Bagus, itu bagus banget. Bagus banget. Terbang langsung retri ya. Oh gitu kombonya. Iya. Tapi sayang banget tadi seperti apa yang menyambung ya Prof KB sampaikan juga turtle 1 yang dimana harusnya kesempatan dari Team Falcons lebih besar ya. Apalagi tadi kan juga super can-nya udah tumbang. Itu kan lumayan. Iya, Bisa tiba-tiba menangin setup. jatuhnya lepas pressure sih kalau aku bilangnya. Kayak udah dapetin satu keuntungan dengan men-take down karya dari jungler musuh. Tapi ternyata tim Falcons gak mau terburu-buru untuk bermainnya mungkin. Ya. Tapi harusnya tadi flicker dari Z nggak ketahuan ya. Harusnya enggak sih. Nggak ada info NF Nggak, gitu ya. karena nggak kelihatan sama Iya. teman-teman dari tim Falcons-nya. Mungkin itu yang ngebuat mereka nggak mau terlalu komit kali ya. Atau ya balik lagi, mereka emang ingin mengincar point kill karena point kill sekarang goldnya lebih banyak dibandingkan Turtle. Makanya mereka ya mengincar Oke, Tesla sudah dikeluarkan tadi, tapi untuk sekarang Super Cat bisa nggak dia bertahan? Tidak bisa, karena sebelumnya sudah ada Tesla yang terlihat, tapi Z masih berjalan sendirian. Ada Yuan dengan satu Federal Strike yang dikeluarkan. Yap, dan hati-hati ya, ini Fredrin kan semakin dia tersakiti akan semakin dia menyakiti kan. Betul. Dengan stacknya, plus ditambah lagi trollnya akan nge-backup terus. Dan akhirnya dia menunjukkan bahwa tank jungler bisa menguasai objektif. Turtle yang kedua jatuh ke tangan tim Falcons. Ya, cukup berimbang dan sekarang ada The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula. Trollnya pun menjadi korban purple buff kali ini gagal diamankan oleh Super Cat. Masih tetap menjadi hadiah untuk Void. Harusnya ini masih keuntungan buat tim Falcons ya. Purple buff-nya ini ngebuat dari Super Cat-nya makin sulit untuk dapetin resource farming. Tapi ini troll, aku pikir dia bakal bawa Purify, bro. Ya kayaknya buat sekarang nggak ada masalah sih. Karena nanti dia bakal bikin flash of the Oasis kan atau foto. Oke. Yang akan ngebuat dia semakin lebih sustain. Atau kalau misalkan dia nanti kena kick, dia bisa react pakai Circling Eagle. Jadi nanti kicknya bakal waste. Permasalahannya menurutku bukan di roamer versus roamer sih. Ini dia XP-nya. Langsung dikeroyok habis-habisan The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula. Apa yang akan terjadi satu terakhirnya? Sanji down. Ya itu udah coba dijemput ya padahal ya. Tapi belum ada Flash of the Oasis seperti yang tadi aku bilang. Jadi ya belum berasa untuk bisa nge-recover HP dari Sanji. Dan baru jadi 3 detik setelah adanya ganking yang begitu masif di bagian top lane. Dan terbuka pattern farm untuk Super Ken. Karena dia ingin memenangkan setidaknya satu struktural. Karena dari objektifnya sebenarnya udah imbang dan goldnya sekarang kian pengyop, boy. Mungkin karena beberapa hero-nya cenderung farming, makanya mereka lebih unggul dari segi gold. Yap, tipis ya perbedaannya juga. Dan kali ini coba untuk di rotasikan ke arah atas juga, cuman masih belum dapat apa-apa. Mau dihajar kan nih kira-kira? Karena sekarang Sano masih cukup jauh jaraknya, ada Federal Strike dikeluarkan pula. Nah, Yuannya bingung tadi mau tetes troll apa tetes Sano ya. Iya, apa tetes mata sendiri aja katanya. Wah, Bukan tetes mata, Mas. Beda lagi. Salah terus. Sabar untungnya ya, tapi Boyet maju. Yep, dan real world manipulation dikeluarkan pula. Akan seperti apa lagi pertempurannya? Dan purple buff harus diikhlaskan lagi, harus direlakan lagi. Z menendang, tapi tidak ada follow up damage. Ada long kali ini dengan satu emo vendor tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Spirit of Destruction akan berpindah tepat pula dari Sanonya. Namun Sano lebih memilih berdiam diri bagian bawah untuk menghancurkan satu altar turret yang ada di bagian bawah. Iya, Sanjinya tumbang ya, tapi lagi-lagi purple buff ini tidak menjadi milik untuk Super Ken. Iya, Super Ken langsung belok tadi karena Turtle loh. Masalahnya sekarang mereka pun ada imigrasi yang dari tim Falcon hadir ke situ juga. Fel mencoba untuk bisa menjedon. Ada satu Turtle tadi sepertinya yang berhasil diamankan oleh Void kembali. Bahkan sekarang Lung, Dora Walking-nya mencoba untuk bisa mengamankan dan juga memberikan efek season terhadap beberapa player. Tapi barusan ada Vector begitu menyakitkan dan Z menyakitkan Button karena tidak ada follow up damage kembali. Satu terakhir Boyan masih bertahan. Double kill didapatkan pula kali ini dari pergerakan Cafe dan Z. Triple kill. Wow, dan gak berhenti ini Super Ken ini bakal coba untuk dikejar kah? Wah, kena! Speed of Destruction didorong tapi masih bisa selamat. Bahkan ada flicker sudah dikeluarkan pula. Super Ken masih berjuang untuk keselamatannya dan Sanji. Super Ken. Wow, fight yang panjang banget, tapi tim Falcons mereka dengan cukup mengejutkan berhasil untuk bisa ngedrag apa yang mereka inginkan dari DFYG. ya masalahnya dari tadi mereka melakukan team fight, dan team fight. Tapi tim Falcons ini masih berempat loh. Tim Falcons belum berlima. Dan kita melihat dari tadi Sano benar-benar bebas melakukan farm. Dia masih build up untuk Swift Trinity yang ingin dia dapatkan. Baru mendapatkan 2 terutama. Belum selesai dengan Demon Hunter Sword. Mungkin sesaat lagi kalau udah punya Demon Hunter Sword mereka akan melakukan team fight secara berlima.
Sabar ya Pak Pulung. Gak apa-apa. Dia 4 game dia udah mau nangis. Fight-nya panjang-panjang banget soalnya Tapi ya. serius. Seru banget ini yang membuka Iya. hari pertama Swiss Stage aja udah begini. Emang ya Prof, ya kayak tanah Indonesia ini memang dengan brawl servernya ini. Ya saya suka browser. Saya suka Saya suka sekali. Saya juga. Iya, pertempuran ya. Buat apa baik-baik kalau bisa berantem kan maksudnya. Waduh. Wah. Iya, makro ntar dulu ya, mikro dulu ya, Iya. mikro. Aduh Mikro dulu. mekanik bos. Iya makanya, udah mekanik dulu aja bang. Oke. Tapi ya balik lagi dengan 8 menit. Ini goldnya masih tarik-tarikan juga. Back and forth dari tadi. Team fight dibalas team fight. Walaupun Super Ken di awal sempat tertekan tapi levelnya masih unggul sih ya. Ini adalah kekuatan dari Yisun Shin juga ya untuk farming di atas Fredrin. Itu dia. Diem, tiba-tiba farming, kaya gitu kan. Tapi ya balik lagi karena goldnya mungkin akan sedikit cenderung merugi ya. Karena yang kaya bakal Super Ken-nya sendiri doang. Sementara teman-temannya masih harus berharap untuk menangin team fight. Atau bahkan ada pencurian dari objektif Lord. The Way of Z akan kemana ini? Belum ya. Enggak, belum, masih ditahan. Flicker dulu ready nih hati-hati ya Z. Ya karena yang punya Purify cuma Kaven loh sini. Yap. Iya. Oke, siapa yang akan mendapatkan hadiah dari tendangan Z? Karena sejauh ini masih mencari celah. Dan ada sebuah gebrakan tadi yang langsung dilakukan oleh Troll. Tapi sekarang dari Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Super Ken. Ada Spear of Destruction yang langsung connect. Akan kemudian ditempatkan untuk sekarang Sanonya langsung ditungguin oleh Vel. Namun di tempatnya berbeda ada Lung yang menjadi korban pula. 1 melawan 3. Vel mencoba untuk bisa mendorong bersama dengan Z. Yap di tengah, Yiwan masih punya Wings by Wings untuk kabur. Tapi ini dia jawaban kenapa Kavin diberikan prioritas Yif. Unstoppable didapatkan tanpa point dead sama sekali. Wah, biasa Kavin. Kavin. Dan sekarang Yiwan punya Genius Wand juga untuk sekarang. Oke, burst damage-nya akan lebih maksimal lagi, tapi di FYG, apakah mereka mampu untuk bisa memaksimalkan Lord pertama ini untuk dapetin objektif berikutnya, Prof? Nah ini yang aku sempat notes juga sih dari tim MENA ya. Karena kalau kita ngomongin tim MENA kemarin kan ada Axe dan juga tim Falcons. Yep. Masalahnya dua-duanya selalu punya kecenderungan yang sama. Kalau mereka udah unggul, mereka tuh kayak lagi tim yang kalah, bukan lagi tim yang menang. Kayak mereka nggak ada pressure-nya. Mereka bener-bener membiarkan Super Ken pegangin Lord-nya loh. Padahal itu kan bisa dibilang sangat krusial. Kalau misalkan Tianfeng Yokoi bisa mendapatkan Lord terus-terusan ya secara mungkin repetitif seperti ini, jangan kaget kalau nanti menit 15 Super Ken udah bisa nge-punish Boyatnya. Yap. Oke, Boyet bersembunyi, masih tidak ketahuan, masih cukup santai. Ada Federal Strike tadi langsung dikeluarkan, sementara sekarang Boyet udah menampakkan wujudnya. Tapi ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Akankah mereka melakukan sebuah team fight, tapi ternyata tidak. Karena di bagian tengah ada satu wave minion yang bisa diantarkan masuk ke dalam area defensif dari Falcons. Yap, dan ini Kavin ya, dia tahu dia punya posisi yang enak untuk memberikan damage secara maksimal. Sampai akhirnya di build-nya Holy Crystal. Iya sih, ini dia tahu banget sih kalau misalkan dia emang dibutuhkan sebagai damager di sini. Dia kalau ngomongin soal efek-efek kayak Life Bane dan segala macam itu udah dipertimbangkan mungkin untuk Sanji, Troll dan juga Boyet. Lagi-lagi tim Falcons, mereka harus sadar mereka ini lagi winning team. Mereka lagi dapetin winning conditionnya. Mereka nggak boleh ngelepasin pressure-nya. Mereka nggak boleh membiarkan bush yang harusnya mereka singgahi itu dipegang sama Tianfeng Yokoi. Karena kalau begini terus, mereka kayak seolah-olah lagi dalam keadaan lose condition. Oke. Dan akhirnya walaupun sebenarnya ya goldnya masih seimbang, tapi keadaannya tim Falcons ya mereka harus mundur kayaknya. Tadi seperti apa yang Prof KB sampaikan terus-menerus ya. Keadaannya kayak lagi kalah. Padahal sebenarnya secara perolehan atribut nggak kalah. Masih equal juga. Cuman pressure-nya lepas aja sih. Dan kita masih belum ngeliat gimana kombinasi atau fight jangka panjang yang bisa dibawakan lagi sama di Falcons. Oh gantian. Sekarang dibalas oleh Super Ken. Tapi ada tadi Sirking langsung dikeluarkan pula. Efek down-nya begitu mengerikan tadi dikeluarkan. Begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Zen harus meregang nyawa. Tapi Vel berjuang sendirian didorong tadi dengan ada Spear of Mystery. Tapi untuk sekarang ada Sanji yang masih berjuang pula bersama dengan Boyet. Mencoba untuk bisa menghantam dan juga menghancurkan Karavel. Ada Super Ken mengatakan damage-nya. Federal langsung dikeluarkan pula. Tapi Sanji ya satu yang terakhir. Bisakah Sanji bertanda? Tidak bisa. Sanji down. Menjadi korban dari Yiwan yang bukan anak mak kali ini. Iwan itu bukan Iwan. Bukan mas. Ini Yiwan. Ini Yiwan. Beda lagi. Dan sekarang dipegangin untungnya nggak kena dari M of Vended Lung. Ya. Yang sekarang Tianfeng Yokoi perlahan-lahan udah mulai build up lagi mendapatkan keuntungan baliknya untuk pegangin Lord Objective. Tapi tadi fight barusan, semuanya terpecah belah sih. Jadi sehingga targetingnya agak sedikit buyar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi The Wave of the Dragon. The Wave of the Dragon langsung dikeluarkan pula. Ada sebuah korban sekali ini yang memang benar-benar menguntungkan pemain dari Tianfeng Yokoi dan sekarang Lordnya berhasil diamankan kembali. Black Dragon Form mau dihantam lagi kah? Tidak ternyata. Tidak, hanya untuk bisa mengusir mundur saja agar Boyet tidak leluasa berada di lini paling depan.
Dan itu dia tanpa adanya Purify, Sano yang menjadi korban pertama. Sehingga akhirnya ya bisa dikatakan sebenarnya ini butuh damage continuous juga dari Sano untuk ada di team fight. Dan cancellation-nya juga nggak terlalu banyak loh. Untuk bisa mengganggu ZZZ. Kayak di The Way of Dragon bebas banget ya, kecuali mungkin kena efek Town. Yap. Oke, ada Fedora Strike dikeluarkan kembali. Sementara sekarang Z harus mundur. Ada Boyet yang siap menghantam. Bisakah Z kabur? Tapi sepertinya sulit hanya saja untuk sekarang. Real world manipulation. Wah, tapi itu 4 resource ultimate loh tadi keluar untuk tabrakin ke arah Z. Di waktu yang bertepatan juga, Lord milik dari di FYG sudah berjalan setengah land of down. Oh, flicker. Wait, I'm offended dikeluarkan pula sementara untuk sekarang. Black Dragon Form menjadi genderang perang. Akankah dia landing tepat berada di depan dari tim Falcon? Enggak, ternyata. Wah, dibalas dengan 4 resource juga barusan ya. Yap. Ini dia. Ada naga di dalam rumputan. Masih bersembunyi dia. Masih aman. Lordnya masih bisa ditahan dengan hanya merelakan satu buah inner bottom turret yang dihancurkan oleh tim dari di FYG itu sendiri. Ini lama-lama Sano masuk ke prime time-nya loh. Nah, tapi masalahnya kalau dia ditargeting terus juga bakal repot nggak sih Papulung kayak tadi? Ya banyak sih yang target ke dia, bahkan Ada tabrak. fail juga. Wah, ditabrak lagi, perang lagi, let's go. Kalau memang itu yang diinginkan oleh kedua tim ini, berangkat. Ada Fedora Strike, bahkan tadi terdengar. Yep. Ada satu konsil yang sudah terlihat. Dan Yiwan sih yang bakal jadi jawaban juga untuk bisa memegang ke arah Sano. 2-3 tetes nantinya ini bakal ngebuat dari Sanonya ya bisa hilang. Ya, apalagi nggak punya Purify. Udah pasti bakal kena efek stun kalau misalkan dia berdekatan dengan Yuan yang dia punya Curse of Crow. Sano benar-benar udah online banget. Ini udah timing dia banget untuk bisa mengacaukan bagaimana formasi dari Tianfeng Yokwai. Even dia pukulin ke arah dari ZZZ atau bahkan Veldora, aku bisa yakinkan kalau ini 3 bahkan mungkin tak balung 1. Yiwan? Waduh, oke. Iwan dikejar langsung ada Shaking Eagle. Benar-benar tadi menjadi balapan di situ ya. Itu dia yang menjadi sebuah jawaban juga. Circling Eagle bawa 1. Hilang langsung. Tapi itu emang kejauhan sih. Kalau misalkan kita ngomongin jangan gampang ke geng di situ ya, menurutku itu emang tempat yang lumayan gampang ke geng karena teman-temannya nggak ada di belakang sana. Nggak ada yang bisa backup, nggak ada yang bisa memberikan cancellation. Dan akhirnya jadi point shutdown yang mahal loh. Kenapa jadi Pasti. balapan burung dara tadi itu berdua itu? Burung dara, burung pipit. Cakep. Siapa yang dipit? Itu. Itu dia. Aduh, tapi 15 detik menuju ke arah Lord berikutnya juga. Wow, ini so far game yang paling sengit ya. Goldnya nggak ada yang bahkan yang jauh. menyentuh 1000 aja enggak nih. Iya. Aku merasa kayak match pertama kita terjadi sebuah comeback. Match kedua juga terlalu hyper agresif. Match yang ketiga diberikan kejutan dari draftnya. Dan sekarang kita berada di match yang keempat yang dimana matchnya imbang. Kita nggak melihat keuntungan yang masif banget dari tim Falcons. Yep. Kita juga nggak ngelihat keuntungan dari Tianfeng Yokwai. Mereka benar-benar imbang dan bermain dengan hati-hati. Ya ini bisa jadi game siapa aja ya. Yep. Dalam keadaan seperti ini di 16 menit. Lord memang masih dipegang dan ini adalah sebuah keuntungan membawakan karena tank jungler. Dia nggak dependent sama player yang lain juga untuk tarik ulur di area Lordnya. Tapi bonyok. Oke. Akan menjadi milik siapa dari Lord ini karena sedikit lagi Black Dragon Form langsung dikuasai pula reward manipulation, tapi sekarang ada Yiwan yang menjadi korban. Bahkan satu dari belakang langsung bisa tapi ternyata Super Cat lah yang mendapatkan karena Lord tersebut, bahkan Velnya sendirian berjuang untuk bisa mengantamkan 4 player Vel. Tidak akan sanggup. Ya dan damage dari Kavin juga nggak main-main ya. Godlike dia dapatkan. Dan bahkan Divine Glaive baru saja selesai. Tim Falcons mereka kehilangan dari segi Lordnya. Tapi dapetin 2 pemain yang cukup inti. Harusnya ya bisa ditahan Lordnya. Harusnya bisa ditahan. Mereka benar-benar masih menang dari segi jumlah. Ini 3 lawan 5 matchup yang nggak begitu imbang harusnya buat Tianfeng Yokwai. Mereka cuma bisa ngelakuin cut wave agar mereka nggak kalah banget dari segi 5-man move-nya nanti. Dapat Lord bedanya 600 juga loh. Iya, nggak bakal gerak kemanapun Pak Belum. Oke. Mencoba untuk bisa menyamakan diri Z. Menendang tadi tapi masih dihajar dengan pedang sebesar-besarnya Z. Masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dan tidak kehilangan dari immortalnya. Pantang dipuji. Bukan pantang dipuji. Itu emang meledak aja. Kalkulasinya. Benar. Meledak aja Pak Pulu. Iya, Bukan emang ada pan- damage Ya. proyektil tadi yang masih nyangkut Pak Bolo. Ya, maaf. Immortalnya pecah jadinya. Bukan nggak bisa dipuji, bukan. Lu jangan nge-framing orang lu. Enggak. Enggak ya, tapi Ya. Hilang immortalnya. iya, hilang immortal dan damage yang cukup besar juga dari Kavin ya. Ini attempt terakhir akan menuju ke arah Winter Crown harusnya. Harusnya untuk menyelamatkan diri juga karena kalau kita lihat dari Boyet pun nanti bisa loh Apressus Wrath dia Winter.
Dia ngisi darah tapi dia nggak bisa di-hit balik. Iya. Itu bakal annoying banget. Tapi ya di satu sisi lainnya juga kita bisa lihat Super Ken juga udah selesai dengan Winter Crown. Jadi udah sama-sama punya jawaban. Matilda-nya pun punya Winter Crown, jadi nggak bakal dengan mudah bisa di-take down karena sekalinya Matilda terkena burst damage. Ketika ada efek shield, dia akan men-trigger Flask of the Oasis. Dan itu akan membuat nantinya Matilda bakal punya lagi gerakan dari Guided Wing-nya. Yap, dan ini sebenarnya game yang alot ya. Nggak banyak team fight yang terburu-buru juga. Lebih ke saling mereact aja satu sama lain. Dan kembali di menit 18, goalnya cuma 200. Gimana? Nah. Loh, ada suara apa tuh? Amin katanya. Berdoa kayaknya mereka deh. berdoa. Bener. Mereka berdoa. Gue denger aminnya doang. Iya. Mungkin kalau teman-teman datang langsung ya ke sini ya, ke Exo Hall, kalian Seru bisa ya. merasakan sendiri keseruannya. Karena barusan kita di bagian paling depan kayaknya. Di barisan paling depan itu tiba-tiba cukup terkejut kita dengan adanya mungkin sebuah doa yang ingin diberikan kepada tim Falcons. Karena mereka ada di depan dari tim Falcons. Betul. Wah, tapi ini sepertinya belum ada yang mendeteksi ya, di mana keberadaan dari Val juga yang bisa banget tabrak dari belakang. Ini dia, Yep. Bus PH namanya. Bus PH. Bus PH nih. Karena banyak banget pemain-pemain Filipina itu ngelakuin sebuah move, sebuah aksi dari bus tersebut. Yep. Karena itu tidak terdeteksi dari sentrinya. Flanking ya kan. Oke. Tapi untuk sekarang kembali menurun ya dari segi temponya juga karena akan menyambut Lord Evil. Menyambut. Siap. Ya, Lord Evil. Opening ceremony. Ada Apa yang Lord di sini. salah dengan menyambut Lord Gak Evil? salah, gak salah. Ih, Pap, Ingat loh, Al Rise S1. Iya. Oh, Iya, itu dia. Rise S1 gak pakai all. Iya. Karena sekarang Tian Yoko yang pegangin dari Lordnya Super Ken. Dia terlalu tangguh sih untuk pegangin Lord ini. Nah, tuh ada kakak Michelle juga tuh lagi nontonin tuh ya. hmm. Nah, yang nanya tuh itu siapa bang? Itu Siapa kemarin Papu? yang menangis pas itu. Pas ini Guangzhou. Guangzhou Gaming. Guangzhou Iya. Gaming pulang. Nah ini nih. Nah, itu Ini yang berdoa. tadi ternyata yang berdoa tuh. Amin. Iya, ada Guntur rupanya ya. Oke, apa yang akan terjadi sesaat lagi harusnya akan ada peperangan begitu besar. Karena sedikit lagi SPN dimiliki oleh Lord tersebut. Yiwan memiliki posisi yang cukup baik. Sementara sekarang terpisah Super Ken-nya dikeluarkan saat-pisan. Setnya menendang ke arah satu player. Berhasil menyelamatkan ke arah Super Ken. Super Ken-nya masih mengamankan ke arah dari Orange Map guna untuk bisa mungkin menambah lagi dari SPN yang miliki. Tapi failnya sendirian. Satu terakhirnya Boyen. Boleh juga pergerakannya. Ini mana Boyen tidak kehilangan dari Immortal. Boyen masih berhasil untuk mempertahankan diri. Bahkan baru saja Federized Strike untuk kedua kalinya. Berapa lama cooldown-nya. Hingga untuk kali ini ada lagi sebuah pertempuran dan mereka berhasil mendapatkan karena satu orang dan Sanji masih bisa selamat. Oke, kita butuh oksigen. Pak Pulung masih dengan fight panjangnya juga. Yep. Cuman ya itu tarik ulur yang bisa dibawakan oleh tim Falcons, Prof. Ya ditambah lagi dengan adanya Flask of the Oasis. Item yang khusus banget untuk para healer, untuk para support. Oke, Membuat berantem shieldnya lagi di blok. akan team fight lagi tentunya. Karena ya untuk kite play kita tahu bagaimana power dari Matilda. Tapi untuk laningnya, kalau boleh jujur Tianfeng Yokwai, mereka memanfaatkan bagaimana top lane yang masih di-push. Sementara bottom lane-nya akan Oke. mereka hancurkan Lord-nya secepat mungkin sebelum masuk ke dalam teritori dari Lord. Yap. Itu dia. Tidak cukup tadi ternyata 2 kali Federized Strike mereka Gak perang, cukup, ya. gak Mereka cukup. perang lagi. Tapi tadi di tim fight yang kedua ya, Federized Strike kedua, itu yang akhirnya ngebuat dari Sano itu dia. Pecah Immortal. Pecah Immortal, bahkan tumbang juga. Itu yang bahaya. 2-3 tetes bisa langsung hilang kan. Apalagi karena outrange juga dengan adanya Moskov yang secara jarak nggak terlalu jauh. Iya, dan sekarang kalau kita memperbincangkan bagaimana pemilihan itemnya juga kan Genius Lightning. Udah pasti tuh Varsha sekali tetes, pedihnya luar biasa. Karena tipe burst, jadi cocok banget untuk Varsha dengan item-item barusan. Oke, tadi match match Onyx Busquets berapa sih 28 menit? 29. 29. 29 Ini udah mau 22. Ini udah mau 22. Iya, dan- Masa ya enggak 37. Nggak, dan masih gini-gini aja soalnya. Kayak Iya. maksudnya masih tarik ulur gitu. Jaraknya coba tuh masih 100 saja tuh. Iya, kan gak beda jauh makanya. Kok bisa ya? Bisa. Karena ya balik lagi mereka gak ada yang benar-benar untung. Kegetok real one man flash langsung dikeluarkan pula. Mereka harusnya Kevin, masih Kevin. berhasil bertahan tapi langsung dibalaskan. Dengan Federal Strike antara poke damage dan juga burst damage. Langsung dipanggil, langsung dikejar. Ada naga-naga terbang. Siapakah nyawanya yang akan melayang namun untuk kali ini? Mereka balik arah. Ini Boyet nekat juga loh. Dia lagi dikejar-kejar naga, dia masih sempet-sempetnya mikirin purple buff. Ya. Manggil Dapat dari lagi. para pebabnya. Mang, aing dicuekin mang. Tapi kayaknya bakal jadi blunder juga sih kalau Veldoranya bakal menuju ke sana. Iya. Agak sedikit, ya bakal ngebawa kerugian bagi Tianfeng Yokwai nantinya. Kayak ngebuang ultimate cuma buat Boyet. Dimana Boyetnya strong banget.
Dan di 22 menit game berjalan, Lord Evolve masih ada. Ingat, hanya cooldown Immortal dan juga Winter yang akan ngebuat salah satu dari mereka mengalami kekalahan. Oke, langsung mendadak hadir karena beberapa player. Yiwan, Dikjabi bisa tidak sempat terbang. Yiwan tergeprek, bahkan tuh kali di fail. Kehilangan Immortal dari bagian belakang, ada Zen yang menendang tadi karena satu player di mana. Sekarang ada dua yang regular dikeluarkan pula. Dan failnya masih berusaha untuk bisa mengamankan diri. Ada Juvin tadi berusaha untuk bisa mengamankan. Tinggal satu damage terakhirnya. Sementara Luke-nya ada Wither Crown yang udah langsung dikeluarkan pula. Dan Luke udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Super Ken. Ada satu pershing shot yang begitu mengerikan hingga membuat Super Ken tidak bisa keluar. Dan satu suara komit dari tim Falcons ya udah kejar dulu Yiwannya. Dan bahkan dapetin bonus yaitu Long yang tumbang. Lord Evolve terbuka dengan cukup bebas untuk tim Falcons. Wah, ini harusnya nggak bakal dikontes sih. Wah, Zid mau masuk. Buset deh. Enggak. Harusnya mereka mundur perlahan. Karena lihat bakal di zoning jauh banget sama Sanji. Buset. Ditambah dengan ada SOD. Ada satu tendangan tadi langsung dikeluarkan pula. Oke, tapi tim Falcons juga nggak mau terlalu overcommit ya. Untuk sekarang mereka memilih untuk mundur. Dan yang pastinya akan mengawal Lord Evolve akan muncul dari sisi tim Falcons. Wah, ini Apakah akan menjadi try terakhir? untuk terakhir aku masih belum tahu karena balik lagi mereka harus memanfaatkan tree lane push-nya dulu. Oke. Kalau tree lane push-nya nggak berjalan, aku merasa Tianfeng Yokoi masih bisa mempertahankan high ground mereka. Mereka punya Yuan di sana. Mereka masih punya Varsha dengan Feather Airstrike. Mereka masih bisa memisahkan bagaimana team fight yang akan dibawakan sama tim Falcons. Ya, tapi kalau targeting dari tadi trollnya ke Iwan sih agak bahaya ya. Terus-terusan loh. Ditabrak bawa siapa aja, terutama bawanya kan Boye terus nih. Oke, ini masih ditahan dulu untuk di FYG. Nah, itu dia ada pergerakan dari Z. Kita lihat dengan konsilnya siapa yang akan menjadi korbannya. Wait, Bentar. santai, relax, Lordnya tenang. masih di bawah. Lordnya masih jauh. Masih lama. Masih jauh. Lama banget, udah pasti lama banget. Masih jauh. Karena wave minion bakal terus bertambah scaling untuk defense-nya. Makanya ya udah pasti bakal sengaja kayaknya ya untuk memproduksi terus-terusan super wave minion dari 3 lane yang berbeda. Dia pengen pecah rekor game terpanjang juga kan. Oh, enggak gitu. Enggak ya, enggak ya. Enggak gitu. Kalau bisa sih lolos tercepat lebih bagus. Oh iya, ke knockout benar, stage. benar, Karena kan benar, 3-0 bakal langsung knockout stage. Oke, tapi track record di Best of One Team Falcon sekarang Wah. bakal diperlihatkan kembali. Kevin? Feather Eye Strike dibales sama Real World. Dua-duanya tadi. Ya masalahnya sekarang Lordnya baru bergerak di bottom lane. Dan hanya satu lane push. Oke, satu lane. Tapi di bagian tengah juga udah hadir lagi. Setidaknya walaupun sedikit terlambat, mereka memiliki waktu tambahan dengan ada wave lagi yang masuk lewat tengah. Tapi Lord kehilangan banyak waktu. Ada pergerakan dari Z. Akankah Z yang masih bisa selamat, tapi Z-nya harus masuk lagi ke dalam tempat. Di mana mereka bisa nge-regen lagi HP-nya. Yap, selagi masih ada Varsha harusnya clear-nya nggak jadi masalah ya buat di FYG. Tadi juga positioningnya cukup aman. Plus ya itu nggak tri-lane push. Ya, Sanji. Buset, Sanji langsung lompat layaknya atlet lompat indah tadi masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Tianfeng Yokoi. Bahkan coba lihat sekarang Fel. Pape, lihat Pape. Ini dia pergerakan dari Fel. Dia masuk sendirian ke area terdepan. Apa yang terjadi untuk kali ini? Belum ada yang benar-benar bisa langsung dihilangkan dari tim Falcon. Sebentar, kenapa Pak Ape dipanggil Lung? Lung tolong ya. Ini perang terus. Ini Pak Ape kenapa dipanggil-panggil? Kena lagi dah ini mah. Kena lagi dah Kena udah. lagi dah ini mah. Pulung Pak Ape. Kangen. Nah Iya, ini iya. Lord Evolve lagi nih, 26 menit. Tapi ya perlahan-lahan tim Falcons dapetin keunggulannya lagi ya dengan hancurnya 3 base turret dari DFYG. Iya, ditambah lagi ada Vel yang tumbang ya. Otomatis dalam kurun waktu 50 detik, Tianfeng Yokoi akan kalah dari segi jumlah. Ini yang bisa mengambil Lordnya dari Tianfeng Yokoi adalah kesalahan dari tim Falcons yang membiarkan Super Ken masuk. Apakah akan dibiarkan? Apakah ada kontes? Sementara untuk sekarang ada pertempuran kembali terjadi. What happened? Kena lagi. What happened? Di mana tadi ada Spear of Destruction, bahkan tuh sekarang Long ya. Sendirian Long menghadapi dunia, ada 3 player yang harus dihadapin. Apa yang bisa dia lakukan? Dengan spell yang dimiliki, tapi masih bisa nge-regen SP-nya. Masih berusaha untuk bisa kabur lagi, menuju ke dalam area tempat yang cukup aman. Tapi Super Ken di bagian belakang kuda datang untuk bisa memberikan defensif dan juga backup damage. Tapi tim Falcons paham betul job desk mereka. Ada yang ngejar-ngejar, ada yang tetap megangin Lordnya. Mereka memastikan bahwa Lordnya pun akan jatuh ke tangan dari tim Falcons. Yap. Ini dia, ada 5 player yang siap masuk dan juga membongkar bagaimana base yang dimiliki oleh Tianfeng Yokoi. Hanya ada 3 player, ada Real One Man berhasil untuk dikeluarkan. Coba lihat Sanonya, fokus ke proyek untuk penghancuran ke arah satu base taruh utama dan tim Falcons. Wow,